Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geta Mardika dengan NIM 051372457. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana di sini terdapat sebuah PDF yang mana diinstruksikan untuk membuat sebuah halaman stok bahan ajar ya untuk handle, kemudian tracking delivery order DO-nya ya. Dan lengkap di sini dengan strukturnya udah ada ya, udah jelas, tinggal kita ikuti, tinggal kita buat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik 2 ini, fokusnya adalah Vue.js, tapi kita nggak perlu pakai langsung frameworknya ya, cukup kita pakai HTML biasa. Yang penting penggunaan Vue.js-nya dapat diterapkan ya. Salah satunya itu mungkin ada beberapa nanti berupa kode-kode khusus ya yang dipakai dari Vue.js tersebut. Nah, di sini saya udah bikin ya sesuai dengan ini. Ada halaman stok bahan ajar dengan field ya, kolom data field seperti ini, kemudian fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok ya. Kemudian juga ada beberapa filter, UT daerahnya apa, kategori mata kuliahnya apa ya, lengkap semua. Kita langsung buka aja untuk codingannya terlebih dahulu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Strukturnya ini harus sama dengan yang ada pada PDF. Nah, di mana terdapat 3 buah HTML ya, page, yaitu ada index, ada stock, ada tracking. Kemudian untuk foldernya ada CSS, yang mana ini berfungsi untuk sebagai tempat menyimpan style-style CSS tersebut. Kemudian ada JS, yang mana terdapat 3 buah file, yaitu ada data bahan ajar, stock app, dan tracking app. Untuk data bahan ajar itu sendiri, tadi saya udah download langsung di websitenya ya, di website UT. Di tugas 2 nya itu udah jelas ada JSON-nya ya. Kemudian ini kita langsung lihat aja untuk indeks HTML-nya. Untuk indeks HTML seperti biasa seperti ini ya, ini ngelink ke CSS-nya, CSS eksternal. Kemudian juga ada judul, kemudian ada list, dan ini terdapat link ya, tag link, dimana ada tag link yang masuk untuk stok bahan ajar, tracking, dan fill order juga ya. Kemudian untuk stok seperti ini tampilannya ya, kurang lebih seperti ini. Untuk tracking pun seperti ini. Ini tracking biar kita bisa mengetahui di mana lokasinya. Kemudian untuk CSS-nya itu sendiri saya buat custom seperti ini, di mana terdapat root, dan ini dipakai untuk semua page ya. Tanda root ini untuk semua page beserta bintang seperti ini juga sama. Nah, ini pakai kelas ya seperti biasa, CSS eksternal ya. Modenya CSS eksternal dan sedikit responsif pada maksimal 768 pixel ya. Oke, untuk data bahan ajar JS-nya, nah seperti ini ya, ada UPBJJ list-nya, ada array ya, 1 2 3 4 5. Terdapat 4 buah array ya, 0 1 2 3 4. Kategori listnya ada MK wajib, pilihan, praktikum, problem based. Pengiriman listnya ada reg, ada era express ya. Paketnya juga lengkap di sini, stoknya juga ya. Kemudian trackingnya ya, Putri S. Nah, kemudian untuk stok, nah stok tuh ada new view. Nah, ini salah satu function dari Vue.js ya, tapi kita tetap pakainya yang HTML biasa seperti ini dulu aja ya. Seperti ini udah jelas ya, datanya ada, udah sesuai. Kemudian di compute, nah ini functionnya seperti ini, function berupa stok terkelola ya. Stok terkelola ini modenya mode di slice. Kemudian pemfilterannya lengkap semua. Nah, ini untuk pemfilteran kosong dan menipis ya. Jadi nanti pada saat kita klik, ada yang menipis, ada yang aman, ada yang kosong juga. Status format rupiahnya udah benar. Ini lengkap semua ya. Oke, langsung aja kita buka untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Hasil stok bahan ajar. Nah, untuk menu utama adalah seperti ini ya, dimana di sini terdapat 2 buah list ya, list yang bisa diklik alias button ya. Sistem pemesanan bahan ajar Sita. Terdapat stok bahan ajar dan tracking delivery order atau DO. Nah, ini kita klik set. Nah, masuk ke sini stok bahan ajar, di mana terdapat beberapa tabel ya,
beberapa tabel, kemudian juga ada form-form untuk menambah bahan ajar baru, kemudian lengkap dengan filter ya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kode, fieldnya ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, dan lain-lain sampai akhir ya. Nah, ini kita bisa filter terlebih dahulu. UT daerahnya mau apa, mau semua, maka otomatis tampilkan semua UT daerah. Kemudian kalau Jakarta ini cuma 2, berarti kan untuk Makassar 1 ada, untuk Padang kosong ya, untuk Denpasar juga kosong. Nah, ini kita klik yang Jakarta misalkan. Nah, kategori matkulnya yang mana, mau MK wajib atau pilihan. Berhubung ini ada 2 yang wajib, maka pada saat klik ini muncul tetap dua-duanya. Tapi ketika MK pilihan nggak ada ya. Seperti ini. Nanti kita tambahkan boleh MK pilihan. Nah, untuk stok itu sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita checklist, maka ini tuh hanya menampilkan sebuah stok yang menipis ya. Nah, seperti ini. Kenapa menipis? Karena stoknya 2, sedangkan safety-nya 8 ya, jaga-jaganya 8. Seperti itu. Nah, itu bisa. Udah sesuai dengan instruksi yang harus kita lakukan ya. Kemudian untuk judulnya, untuk pengurutannya ini mau berdasarkan judul, stok ataupun harga ya. Ini berdasarkan stok, ini berdasarkan harga, dan ininya mau naik atau turun gitu loh. Ya, ini order listnya mau DSC atau ASC. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa reset juga filternya. Misal ini Surabaya, ini. Kita reset. Nah, maka kembali lagi ke semula. Kemudian ada daftar stok bahan ajar. Nah, di sini kita bisa edit nih. Kalau misalkan stoknya mau ditambahin jadi 12 ya, maka jadi aman tuh. Ya, statusnya jadi aman, kita klik simpan jangan lupa ya. Kita klik simpan jangan lupa. Oke, seperti itu. Maka hasilnya adalah aman ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur safety-nya berapa ya, ini terserah. Nah, di sini kita bisa tambahkan contoh ECMA 4117 misalkan. Nama modulnya ekonomi. Untuk kategorinya MK pilihan. Daerahnya daerah Padang aja. Ini R1 A4 A5 A5 aja. A5 belum ada kan ya? Oke. Untuk harganya 75.000. Stoknya 10, safety-nya 6. Ini untuk catatannya anggaplah cover baru. Kita klik set, maka akan menambah ya yang tadi tuh kalau misalkan kita bingung, kita langsung cari aja di sini. Tadi Padang. Nah, langsung muncul ya, MK-nya pilihan ya. Kalau wajib nggak ada. Karena tadi saya setnya kategori mata kuliahnya adalah pilihan, oke. Tuh. Ini udah jelas banget. Kalau misalkan semua juga kayak gini bisa. Nah, kita lihat Padang. Nah, ini yang kita tambahkan tadi ya. Di stoknya kalau misalkan kita stok ubah jadi 2, maka menipis tuh. Misalkan jadi 10, keaman kembali, oke. Dengan catatan adalah ini cover baru. Sebagai informasi aja sebenarnya. Oke, kemudian kita bisa langsung tracking DO. Nah, di sini berhubung udah ada ya Putri S. Ini bisa kita tambahkan juga. Nah, ketika kita mau lihat, kita klik ini, set. Nah, maka muncul di sini ya perjalanannya ya, dengan nomor DO-nya jelas lengkap sama seperti ini. Ya, sesuai yang kita klik. Statusnya adalah perjalanan. Nah, ini jamnya ya. Oke, penerimaan di loket tangsel, tiba, detail ngatur tujuan dan lain-lain. Kita bisa tambah juga misalkan NIM ya. Ekspedisinya ekspres, paketnya IPS. Nah, ini ada detailnya ya, langsung pada saat kita klik kita pilih itu udah ada jelas. Paket IPS berapa, harganya 120, untuk tanggal kirimnya kapan. Kemudian nah untuk nomor DO ini otomatis ya, ketika kita misalkan pertama punya sebuah nomor DO otomatis yang mana akhirnya 0001 otomatis, maka kalau udah ditambahkan cari, ini si sistem mengecek cari yang belum ada ya, yaitu selanjutnya adalah 002. Ketika udah ditambahkan 002 maka jadi 003. Tuh, ini udah ada 002. Nah, ini harusnya otomatis 3 ya. Nah, kita klik, ini DO dibuat dan siap dikirim. Oke, seperti itu ya, lengkap semua ada. Dan itu udah sesuai dengan instruksinya. Oke. Kita bisa lihat lagi instruksi. Nah, di sini
halaman stok bahan ajar udah sesuai, kemudian juga terdapat pemfilteran lengkap semua ya, tracking DO juga ada. Nah, paket bahan ajar untuk strukturnya juga udah sesuai ya, udah bisa kita edit juga stoknya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.